Ya bagus direkam. Nah, atau apa? Kita kan ada contoh yang terakhir ya. Ada contoh sempat nggak diperhatikan, dipelajari. Contoh yang di belakang. Nah, terus kemudian ada PR yang tidak usah dikumpul. Nah, satu itu sempat dipelajari. Kalau sempat ada apa yang belum bisa, yang belum paham. Silakan adik-adik, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Barangkali ada yang belum paham gitu ya. Akhir, Pak. Hah? Yang mana? Yang nomor terakhir, Pak, di bagian tugasnya itu kan tidak perlu kita kerjakan, tapi yang di nomor terakhir itu masih bingung, Pak. Oh, nomor terakhir itu slide terakhir. Iya, Pak, tugasnya di bagian terakhir, Pak. Oh, tugasnya. Ya, di slide terakhir itu tugas, betulnya. Tugas itu untuk dipelajari. Contoh teorema divergensi itu. Ya, contoh teorema divergensi. Ya. Ada barangkali yang sudah pernah mencoba terus nggak bisa gitu. Nah, coba cerita. Siapa yang udah pernah sempat lihat? Audi atau Ayu atau siapa? Tadi Jacinda jauh, mungkin Jacinda sudah. Excelino. Audi jauh ya? Jauh di mana? Kayaknya Audi kesulitan ini nggak, Audi? Kesulitan sinyal nggak? Lumayan, Pak. Oh iya, benar. Nah, Audi agak kesulitan sinyal ya. Nah, ini saya buka saya buka slide ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya buka slide. Nah, ini kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan belum? Saya punya belum, Pak. Itu? Sudah, Pak. Oh, sudah. Berarti dia loading dulu ya. Loading dulu dia. Jadi butuh waktu ya, kita tunggu ya. Nah. Oke. Ini gambar apa ini? Kok ada ini? Oh. Sebentar, saya stop share dulu ya. Saya perbaiki dulu ini aslinya kayaknya. Nah. Oke. Saya share lagi. Nah, kelihatan nggak? Halo? Hilang ya suara saya? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oh ya, memang butuh waktu dia kelihatannya. Nah, Iya. Nah, ini soal yang ini kalau kita lihat di halaman 322 itu contoh divergensi. Mungkin kita lihat yang contoh yang diberikan di slide dulu ya, atau mau lihat ini langsung? Yang di dalam slide dulu aja. Lihat yang di slide dulu aja dulu. Slide dulu aja. Nah, ini ada beberapa contoh di dalam slide. Ini juga termasuk ya hukum Gauss. Nah, itu termasuk juga contoh ya di dalam buku Boas. Nah, mari kita coba lihat ya. Nah, coba lihat dari atas. Nah, ini udah dibahas minggu lalu ya, Selasa lalu. Teorema Stokes ini udah diturunkan, sudah kita bahas ya. Iya, Pak, sudah. Ya, sudah kan? Ya, sudah. Jadi hasilnya itu adalah ini rumusnya, curl dari medan, ya, terus kemudian diintegrasikan pada permukaan A, ini permukaan A yang sebelah kiri ini,
Nah, itu sama dengan integral garis dari medan V. Nah, kalau yang di kiri, V-nya kita kerelkan. Kalau yang sebelah kanan, integral garis V kali titik dr. Ya, perkalian titik ya. Nah, ini juga perkalian titik ya. Setelah kita kerel V-kan, itu perkalian titik dengan elemen permukaan. Jadi integral permukaan. Ya, jadi ini ada integral permukaan, sedangkan yang kanan adalah integral garis. Nah, rumus yang ini itu untuk 2 dimensi. Ya, itu dx dy. Jadi bidangnya itu datar, itu 2 dimensi namanya. Bisa kita sebut 2 dimensi ya, datar. Nah, tapi kalau dia melengkung bidangnya itu, nah harus kita nyatakan dalam 3 dimensi. Jadi yang di bawah ini adalah 3 dimensi. Jadi d sigma itu ada elemen permukaan yang bebas. Nah, ini contoh. D sigma di bagian dari bidang yang melengkung ya, ini bidang melengkung ya. Nah, ini elemen D sigma ya, elemen D sigma. Jadi harus kita nyatakan dalam 3 dimensi. Jadi ini adalah 3 dimensi ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu tetap integral garis tertutup ya. Jadi integral yang pakai ini, nah ini Stokes namanya. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari teorema divergensi. Dan sebelumnya lagi ada teorema Green. Nah, jadi dari teorema Green bisa kita turunkan teorema divergensi, kemudian kita turunkan terus dapat teorema Stokes. Nah, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita lihat. Nah, ini tuh adalah ini sudah pernah dibahas belum? Sudah, Pak. Nah, oke ya, ini sudah pernah. Jadi ini adalah koordinat bola yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu adalah koordinat silinder dibandingkan dengan koordinat kartesian ya. Ya, dua-dua. Jadi ini sudah kita bahas ya. Jadi kalau nanti perlu nanti kita lihat lagi ke sini. Ya, nah ini koordinat kartesian dalam bentuk umum ya. Dalam bentuk umum ya, jadi ada key ya, key-nya itu adalah parameter atau variabel atau dimensi ya, x, y, z-nya dari koordinat ya, dari koordinat ya. H itu faktor faktor penggali ya untuk setiap dimensi ya, untuk setiap dimensi. Untuk setiap komponen ya, boleh kita sebut sebagai setiap komponen ya. Setiap komponen dari DL ini di bawah ada ada contoh. Nah nih. Jadi H ini itu adalah faktor pengali, ya, faktor skala boleh ya, faktor skala untuk setiap komponen, ya, komponen X, komponen Y, dan komponen Z ya dari elemen jarak DL. Nah, oke. Nah, kemudian yang di bawah itu ada elemen yang ini itu adalah elemen permukaan, kan dx kali dy ya, elemen permukaan ya. Kemudian ini juga penulisan dalam bentuk tensor. Sedangkan yang ini itu adalah elemen volume ya, dx dy dz itu adalah elemen volume. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau da itu elemen permukaan, misalnya yang bagian atas saja. Nah, kalau volume itu harus dx kali dy dikali dengan dz ya, dikali dengan tingginya. Nah, ini kemudian dalam koordinat silinder ya, dalam koordinat silinder untuk menyatakan elemen jarak, elemen permukaan, dan elemen volume ya. Nah, ini dalam koordinat bola untuk menyatakan yang sama juga, untuk menyatakan elemen jarak, untuk menyatakan elemen permukaan, dan elemen volume. Nah, juga ada faktor skalanya, HI-nya. Jadi H1-nya 1 ya. Nah, H1-nya bukan nggak mau ini ya. H1-nya 1, H2-nya R, H3-nya R sin theta. Nah, itu untuk koordinat faktor skala untuk koordinat bola ya. Nah, kalau untuk koordinat silinder H1-nya 1, H2-nya R, H3-nya 1. Nah, ini bisa dilihat di DL-nya ini ya, di DL-nya ini. Ini 1, ini R, ini 1 ya, faktor pengali yang di depan. Oke. Ini nah, sekarang kita lihat
contoh ya, contoh yang ini sudah dibahas kalau tidak salah. Ya, contoh yang ini sudah dibahas ya. Pernah kita bahas ya. Jadi kita punya V ini IX, JY, KZ. Nah, kemudian kita ditanya integral permukaan tertutup. Nah, ini namanya integral permukaan tertutup. Jadi D sigma itu elemen permukaan. Jadi integral permukaan tertutupnya dalam silinder ini ya, pada silinder ini ya. Jadi silinder ini dapat kita bagi 3 permukaan, permukaan atas, permukaan bawah, dan permukaan samping. Ya. Kalau permukaan aja. Jadi kalau kita integralkan di seluruh permukaannya hasilnya berapa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Nah, nanti akan digunakan, dapat kita gunakan teorema divergensi. Ini namanya teorema divergensi. Nah, kalau kita selesaikan dengan menggunakan persamaan yang ini, ya kan persamaan ini V titik N D sigma kan sama dengan integral volume dari divergensi ya. Nah, jadi divergensi V. Nah, jadi kita hitung divergensi V-nya dulu. Divergensi V-nya itu adalah ini 3. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam ini divergensi, jadi 3-nya deto ya, 3. Divergensi V kan 3, jadi 3 deto. Ya, divergensi deto kan ya 3 deto. Jadi 3-nya bisa kita keluarkan. Nah, integral deto tanpa ada variabel di depannya itu kalau kita integralkan di dalam volume silinder, maka harganya akan sama dengan volume silinder. Nah, volume silinder itu adalah pi A kuadrat kali H. Di mana pi A kuadrat itu adalah alasnya, H-nya itu adalah tinggi. Jadi alas kali tinggi, yaitulah isi atau volume ya dari silinder. Nah, jadi 3 pi A kuadrat. Nah, itu kalau kita cari dengan menggunakan rumus integral volume ya, integral volume divergensi V. Ya. Nah, sekarang kalau mau mencoba integral permukaan, nah juga bisa. Nah, ini sudah pernah dibahas ya. Pernah dibahas ya. Iya, Pak. Nah, ini sudah pernah dibahas. Nah, kalau kita melakukan integral permukaan, pertama harus kita lihat dulu arah normal dari permukaan. Nah, arah normal itu kita sebut N. Jadi kalau D sigma kita berada di atas, di atap ini, maka arah normalnya itu adalah ke atas. Jadi arah K, ya, karena dia di atas. Ya. Kalau dia berada di bawah, jadi lingkaran yang di bawah, maka normal terhadap permukaan yang di bawah itu adalah ke bawah. Jadi min K. Ya, min K. Ya, jadi min K. Nah, kalau kita mau melihat integral yang di atas ini, ya, yang di atas, nah itu artinya kita akan menggunakan rumus ini kan, rumus ini. V-nya apa? V-nya ini kan, IX, JY, KZ. Ya. Nah, kalau kita berada di permukaan atas, maka N-nya itu, arah normalnya itu kan arah K. Nah, maka V-nya itu dilakukan perkalian titik dengan K. Ya, jadi ini kita lakukan perkalian titik dengan K, V titik K. Nah, V-nya kan ini. V ini. Ya. Nah, jadi V titik K itu jadinya apa? V-nya ini. V titik perkalian titik K. Hasilnya apa? K titik I hasilnya apa? 0 kan? Ya, K titik J 0 kan? Nah, K dikali dengan K itu 1 kan? Ya, jadi 1Z. Ya, jadi 1Z. Nah, jadi hasilnya Z. Nah, Z ADP itu adalah D sigma ini. Ya, skalar dari D sigma atau elemen permukaan. Ya, ada yang bertanya? Iya. Iya kan? Nah, kalau kita lihat kembali ke atas supaya saudara bisa menggunakan ini ya untuk silinder ya, untuk silinder. Jadi elemen permukaan yang bagian atas dari silinder itu akan dia berbentuk lingkaran kan? Ya, berbentuk lingkaran. Maka elemen luasnya itu adalah ini. Sebentar.
Bukan ini. Elemen luasnya mana di sini? Elemen luasnya itu adalah DR dikali dengan DLP. Ya, jadi DR RDP. Nah, R-nya kan konstan. Ya, jadi ya betul ya. Coba kita lihat yang tadi mana? Yang tadi. Nah, ADP. Ya. Jadi kalau kita integralkan DR ya dari 0 sampai A kan gitu ya kan, ini ada RDR, betul ya? Oh, ini yang mana ini? Sebentar. Oh iya betul. RDR DP. Ya, benar kan? RDR kalau kita integralkan jadinya apa? Dari 0 sampai setengah apa? Sebentar. Integral di permukaan atas ini saya tulis ya. Nah, jadi D sigmanya sama dengan apa tadi? Sama dengan R DR DP. Benar nggak? Jadi R yang depan ini itu dikalikan dengan DP, sebetulnya itu menjadi busur ya, dikali dengan elemen DR ya, elemen jarak DR. Nah, kalau DP saja itu belum bisa kita nyatakan dalam bentuk jarak, yaitu baru sudut ya, radian ya, radian. Pi itu kan hanya radian ya. Jadi perubahan radian. Nah, kalau kita kali dengan R itu panjang busur ya. Jadi panjang busur dikali dengan elemen jarak DR. Nah, itu jadi elemen permukaan. Nah, jadi ini dia elemen permukaan. Nah, jadi kalau kita integralkan ini, nah integralnya 2 mestinya. Ya. Kalau R-nya itu berarti dari 0 sampai A. Kan jari-jarinya A. Ya. Jadi kalau kita integralkan di sini, nah dari 0 sampai A. Nah, DP itu dari 0 sampai 2pi. Ya. Sampai 2pi. Nah, jadi luasnya jadi berapa? Nah, ya udah benar ini. Ya. Jadi luasnya itu jadi berapa? Ini A-nya itu ini kenapa ada Z di sini? Z-nya itu berasal dari posisi atap dari silinder. Pada atap ini itu harga Z, ya itu sama dengan Z. Ya, jadi Z, ya, ZA D sigma. Jadi dia akan kita kalikan tadi ya, mana dia? V titik K kan? V-nya itu kan ini. V-nya itu adalah ini. Jadi ada Z-nya kan? Ya, jadi ada Z-nya. Jadi ada Z D sigma. Jadi Z D sigma sebetulnya nih. Ini nulisnya itu Z D sigma. Ya, kalau mestinya begitu ya. Ini sudah diintegralkan ya. Jadi kalau hasilnya itu menjadi apa? Kalau RDR kalau kita integralkan apa? Setengah? 1/2 R kuadrat, Pak. R kuadrat. Nah, itu dari 0 sampai A. Ini hasilnya apa? Setengah A kuadrat ya? Iya, Pak. Betul kan? Iya, Pak. Nah, Iya, ya betul. Pak. Ya, Iya, setengah A kuadrat. Nah, kalau pi kita integralkan dari 0 sampai 2pi, hasilnya apa? 2pi kan? Iya, Pak. 2pi Iya, Pak, kan? 2pi, Nah, kali 2pi ya, 2pi A kuadrat. Nah, kemudian harga Z, ini kan ada Z tadi nih. Harga Z di atas itu adalah H. Benar nggak? Z sama dengan H, benar nggak? Benar, Jadi, Pak. ya, jadi Z-nya ganti dengan H. Jadi hasilnya itu adalah H pi A kuadrat. Ya,
Ini hasilnya. Ya kan? Udah dapat kan? Nah, itu baru yang atas ya. Nah, kalau yang bawah, bagian bawah, alasnya silinder, sama dengan tadi ada Z-nya juga, tapi harga Z-nya 0. Ya, harga Z-nya 0. Ini saya kok susah mengeluarkan ini ya. Pointernya. Wah, pointer. Nah, Z-nya itu 0 pada bawah ini. Sehingga integralnya 0. Paham nggak? Kan Z-nya dikali dengan min K, kan? N-nya min K. Nah, jadi ada minusnya di depan. Nah, kemudian dikali Z, Z-nya 0, dikali dengan setengah A kuadrat 2pi. Ya, Z-nya 0, jadi hasilnya 0. Ya, jadi hasilnya 0. Oke? Nah, udah dapat ya atas dan bawah ya. Nah, kemudian yang samping. Ya, yang samping N ya, N atau arah normal dari permukaan, elemen permukaan yang berbentuk pipa ini ya permukaannya itu adalah N sama dengan XI ditambah YJ ya. Dibagi dengan panjangnya. Panjang dari XI tambah YJ itu apa? Kan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kan? Benar nggak? Benar, Pak. Nah, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan A kuadrat kan? Karena Iya, dia Pak. lingkaran. Ya, dia lingkaran. Jadi kalau kita akarkan jadi A ya. Jadi ini satuan vektor. Ya, jadi adalah satuan vektor R atau arah normal ya pada kulit ya, pada kulit silinder. Ya. Ya. Ya, betul ya. Nah, jadi ini itu adalah N-nya, sedangkan yang ini DZ A dP itu adalah elemen permukaan di bidang tegak silinder. Ya, D sigma-nya ini. Ini N-nya, N arah keluar ya, arah keluar dari silinder, menjauhi titik pusat ya. Nah, kemudian ini itu adalah V. Jadi V titik N D sigma. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita perkalikan titik, yang ada hasilnya kan tentu ini X kuadrat ditambah Y kuadrat kan. Sedangkan ZK dikali dengan yang dua ini 0 semua kan. Betul kan? Nah, berarti jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat yang atas ini. Ya. Yang ini V dikali dengan XI plus YJ itu akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu sama dengan A kuadrat. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, benar kan? Kalau A kuadrat dibagi A, tersisa A kan? Nah, masuk dia A di sini. Ya, nah kemudian DZ A dP. Ya kan? Jadi hasilnya ini apa? DZ kita integralkan dari 0 sampai H. Hasilnya apa? H kan? H, Pak. A. Kemudian Pi kita integralkan, dP ya, kita integralkan dari 0 sampai 2pi. 2pi kan? Iya, Pak. Nah, 2pi. Ya, 2pi dikali dengan A kali A kuadrat ya. Jadi 2A kuadrat pi H. Jadi total integral di seluruh permukaan, nah ditambahkan dengan yang tadi. Tambah yang atas ini H pi A kuadrat, tambah yang bawah 0, ditambah dengan yang samping. 2A kuadrat pi H. Jadi hasilnya 3 pi A kuadrat. Ya. Nah, itu contoh yang udah kita bahas. Nah, ini penjelasan lebih detail ya. Nanti bisa saudara baca. Nah, ini. Nah, ilustrasi yang kita bahas tadi. Ya. Nah, yang kita bahas tadi ini dia. Persis sama. Nah, ini yang kita bahas tadi ini ada lengkap ya, tulisannya lengkap ya. Nah, ini kalau perhitungan langsung, nah yang terakhir ya pakai N tadi ya, ini pakai N ini. Nah, kemudian kita hitung ya sehingga kita dapatkan nah ini. Ya, untuk permukaan tegak ya.
ya, untuk permukaan tegak. Ya. Nah, jadi kalau kita totalkan jumlahnya, nah ini udah dapat barusan, ya, kita bahas. Nah, ini contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, yang akan ditanya itu kurang lebih integral tertutup. Ini kita anggap nih permukaan tertutup ya, garis ini. Ini permukaan tertutup dan di dalam permukaan ini, di dalam volumenya itu ada key, muatan key. Ya, muatan key. Nah, itu ya yang mau kita. Nah, kemudian key-nya itu nanti akan menimbulkan medan D. Nah, oke, kita sebut medan displacement, namanya medan listrik displacement, ya, electric displacement. D ini tuh electric displacement. Apa hubungannya kalau E-nya itu adalah ini? E kan ini kan? E itu adalah Q per 4pi epsilon R kuadrat. Kemudian kalian dikali satuan vektor R. Nah, ini namanya hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb. Ya. Nah, D itu sama dengan epsilon atau permitivitas listrik ya. Epsilon ini permitivitas listrik ya. Nah, dikali dengan E ya, itu adalah D. Jadi D itu, jadi ini kita kali dengan epsilon, nah, epsilonnya hilang kan, jadi tinggal ini. Nah, jadi D itu ada ini. Nah, D dari muatan Q ini kita integralkan di seluruh permukaan tertutup. Nah, ini dia rumusnya. Kita integralkan di semua permukaan tertutup ya. Nah, yang ini. Di mana Q ada di dalam ya, posisinya di O. Ya, posisinya di O. Paham? Udah paham ya masalah ininya, kasusnya? Ada yang belum paham? Jadi ada muatan Q di dalam volume ya. Volumenya kita tutupi dengan permukaan bebas nih. Nah, ini permukaan bebas ya. Ini kayak mangga, kayak apa ini? Jadi dia di dalam ya, di dalam. Q-nya itu ada di dalam. Nah, ini hukum Coulomb ya, dari apa namanya listrik ya, medan listriknya. Ini hukum Coulomb itu begini. Nah, kalau kita punya muatan Q plus Q lah ya, kita nyatakan plus Q itu plus kita misalnya. Nah, D itu adalah ini permitivitas kali E. Ya, E itu adalah ini. Jadi D itu sama dengan ini ya. Epsilonnya jadi hilang, akan tadi sudah kita bahas. Paham ya? Gambaran kasusnya dulu, apa namanya kondisi atau situasinya, keadaan. Ya, keadaannya dulu sudah tahu ya, ini yang tadi nih. Nah, ini. Ya. Jadi nanti kita akan melihat hukum Gauss itu akan menghasilkan apa. Jadi integral permukaan ini. Integral permukaan tertutup ya dari D ya di seluruh permukaan. Ya, di seluruh permukaan ini. Itu yang kita sebut sebagai hukum Gauss. Ini memang itu penting ya di dalam listrik ya, kalau kita mempelajari listrik. Ya. Baik teman-teman di elektro maupun kita geofisika untuk geolistrik ya perlu. Ya. Ya. Jadi ada muatan Q di titik, anggap saja titik pusatnya itu adalah O ya, titik koordinat dari Q. Oke. Nah, sekarang ini hukum Coulomb. Ini kalau kita mau ini konstanta dielektrik ya. Dielektrik ya, konstanta dielektrik epsilon ya. Ya, tadi saya menyebut probabilitas kali ya. Ya, dielektrik ya, konstanta dielektrik. Nah, jadi harganya adalah ini 1/4pi epsilon ini itu 9 kali 10 pangkat 9 ya kalau kita menggunakan MKS ya. MKS itu kita menggunakan apa? Meter, kilogram, detik ya. Nah, tadi ini udah kita bahas. Nah, kemudian Q itu berada di sini. Nah, sekarang medan D itu kan dipancarkan ke semua arah kayak gini nih. Ke semua arah dari titik O ini, titik Q ini ya, posisi Q ini. Dipancarkan ke semua arah sehingga dia akan melewati semua permukaan. Ya. Jadi permukaan tertutup ya, semuanya akan dilewati
Ya, akan dilewati oleh dia. Nah, bagaimana kita mengintegralkan di seluruh permukaan, ya, medan D-nya itu? Nah, kita definisikan elemen permukaan D sigma kan? Ya, D sigma. Nah, kemudian kita definisikan lagi DA. DA itu ada hubungannya dengan sudut ruang, nanti nama kita solid angle kalau di dalam buku Boas, ya. Jadi DA itu adalah ini. Jadi DA itu adalah permukaan yang tegak lurus terhadap R. R itu adalah jarak dari O ke titik permukaan. Ya, titik permukaan R. Ya. Nah, D sigma itu adalah ini. D sigma. DA itu adalah ini. Nah, DA ini tegak lurus terhadap R. Ya, tegak lurus terhadap R. Ya. Ya. Jadi dapat nanti saudara lihat nanti hubungan antara D sigma dengan DA, ya, DA. Nah, D omega itu yang kita sebut sebagai solid angle atau sudut ruang. Ada orang kita yang menyebutnya itu sudut ruang. Orang Indonesia menyebutnya sudut ruang karena sudut yang biasa itu adanya di permukaan 2 dimensi. Jadi orang kita tuh suka menyebut 3 dimensi itu ruang. Nah, kalau 2 dimensi permukaan. Padahal sebetulnya kalau di dalam bahasa Inggris semuanya namanya space. Tapi dimensinya 2 kalau untuk permukaan. Kalau untuk volume dimensinya 3. Ya, kalau garis dimensinya 1 ya, garis lurus gitu dimensinya 1 ya. Oke. Jadi D omega itu adalah sudut ruang. Ya. Jadi sudut ruang itu adalah perkalian sudut. Ya, sudut nih kalau ini bola, anggaplah kita sorot dari titik pusat ke kulit bola. Ini hasilnya. Ya. Ya, ini hasilnya. Jadi luas di permukaan ini ya itu berbanding lurus sebetulnya dengan R kuadrat kan. Kalau seluruh permukaan bola luasnya itu 4/3 pi R, benar ya? 4/3 pi R kuadrat, benar nggak? Masih ingat? Iya Pak, 4/3 pi R kuadrat. Ya, oke. Ya, oke. Ya, Pak. Itu luas ya, luasnya. Nah, karena dia berbanding lurus dengan R kuadrat, nah, maka kalau A-nya itu kita bagi dengan R kuadrat, nah itu jadi sudut ruang namanya. Ya, namanya sudut ruang. Ya. Sudut ruang. Ya. Jadi ini ada istilah juga 1 square degree itu 180 dibagi dengan pi dikali dengan dikuadratkan ya. Ya, square degree. Jadi degree kali degree, derajat kali derajat. Ya, jadi rumusnya itu jadi begini. Jadi D omega itu adalah sin D theta. Theta itu kan sudut vertikal ya, masih ingat kalau di dalam koordinat bola sudut dari sumbu Z ya ke R. Nah, itu theta. Ya. Jadi sin theta D theta itu adalah jarak titik P ke titik ke sumbu Z ya, ke sumbu Z ya. Jadi kalau kita putar dia sebenarnya maka R-nya itu adalah sin D theta. Jadi kalau kita elemen permukaannya R sin D theta, sedangkan pada R sin dp, salah saya, R sin dp ya, R sin dp. Nah, kalau D theta kali R saja ya, kali R saja. Jadi DA itu adalah R kuadrat sin theta D theta dp. Jadi ini nih di atas nih. R kuadrat sin theta D theta dp itu A-nya atau elemen luas. Nah, elemen luasnya itu kalau kita bagi dengan R kuadrat maka tersisa sin theta D theta dp. Nah, sin theta D theta dp itulah yang kita sebut sebagai D omega. Inilah yang disebut derajat kali derajat itu. Ya, sin theta dp itu kan masih dalam degree kan. Sin theta itu angka. dp itu radian. Nah, kan sudut sebetulnya, besaran sudut ya, besaran sudut radian.
Nah, kemudian d theta itu juga radian. Jadi radian kali radian. Jadi tidak bisa kita nyatakan itu sebagai luas. Ya, kalau luas harus dalam sentimeter, meter gitu loh. Ya, jadi ada besaran jarak, ya, ada besaran jarak. Nah, makanya kalau ada besaran jaraknya ini kita kalikan dengan r kuadrat. Nah, kalau kita bagi dengan r kuadrat, ds-nya itu dia akan menjadi d omega. Ya, nah jadi dapat kita lihat sekarang selanjutnya ini d omega saudara sudah tahu. Nah, dapat kita lihat selanjutnya hubungan antara di gambar ini dA itu dengan d sigma. D sigma yang ini di permukaan bebas, kemudian dA itu adalah elemen permukaan tegak lurus. Ya, tegak lurus. Dapat kita nyatakan sebagai cos theta. Ini theta di sini, ini theta yang ini itu sama dengan theta yang bawah. Yang saya tunjuk nih, itu theta. Jadi d sigma kalau kita koskan itu sama dengan ya, sama dengan dA ya, sama dengan dA. Jadi d titik n d sigma itu kan yang atas. N dari d sigma itu kan ke sana. Tegak lurus ya terhadap d sigma itu ke sana. Nah, antara n dengan arah r satuan vektor itu juga theta. Ini theta nih. Nah, sudutnya theta dan yang ini juga theta. Ya, theta. Nah, jadi dapat kita nyatakan perkalian titik antara n dengan d itu kan r satuan vektornya. Dia arah r. Jadi r titik n itu cos theta. Ya, satuan vektor cos theta dikali dengan d sigma. Nah, kemudian ini adalah d. D itu besaran skalar dari d ya, besaran skalar dari arahnya satuan vektor r. Nah, jadi ini jadi d dA karena cos theta d sigma itu sama dengan dA dari gambar. Nah, jadi dapat kita nyatakan dn d sigma itu sama dengan dA. Udah ya? Nah, itu sama dengan d dA. Nah, kita pakai medan D. Medan D itu apa? D itu sama dengan Q per 4pi R kuadrat. Ya kan? Ya, 4pi R kuadrat. Nah, dA ini R kuadrat D omega. Nah, kan kita kalikan saja R kuadratnya dA-nya ini kita kalikan D omega, jadi D omega. Jadi R kuadrat D omega, R kuadrat D omega itu sama dengan dA. Nah, ini dia. Ini sama dengan dA, ini sama dengan D. Ya, ini sama dengan D. Nah, jadi R kuadratnya hilang kan? Jadi 1/4 pi Q. Ya, D omega. Nah, ini dia. Paham ya? Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, kenapa? Pak, kan kalau yang tadi kan di sebelumnya kan Bapak bilang kalau D itu Q per 4pi R kuadrat, terus ada ER-nya, dikalikan ER gitu, Pak. Terus kenapa yang di sini nggak ditambah ER-nya, Pak? D itu sama dengan apa tadi? Itu ya, yang ditanya ya? Iya, Pak. Ya, D-nya itu, nah ini D-nya itu sama dengan Q per 4pi R kuadrat ya. Ya, epsilonnya hilang kan? Ini udah benar ya sampai sini ya? Betul Iya. ya? Nah, iya, Pak. jadi ER ini itu satuan vektor dari D. Nah, jadi arah vektornya itu arah R. Nah, sekarang coba kita lihat yang tadi apa katanya. Nah, ini kan kita masukkan Q-nya, D-nya itu menjadi Q dibagi dengan 4pi R kuadrat. Sama kan ya? Nah, Ya, Pak. Q per 4pi R kuadrat. Karena satuan vektor R-nya itu sudah kita lakukan perkalian titik dengan N. Ya, hasilnya itu cos theta. Ini kan satuan vektor. Satuan vektor. Nah, ini jadi kalau kita kembali kita ke gambar yang ini. Nah, jadi ini ya vektor N ini satuan vektor, ini ada vektor R atau ER tadi disebutnya arah D. Nah, jadi R itu satuan vektor. Nah, sudut yang membuat antara vektor ER dengan vektor N itu adalah theta. Nah, panjang masing-masing vektor itu 1. Ya, dikali dengan cos theta kan kalau perkalian titik. Iya, Ya. Pak.
Nah, makanya ini jadi D cos theta. Ya, D cos theta. Jadi nah itu dapat kita tulis apa namanya D kali dA boleh. Ya cos D sigma itu sama dengan dA. Ya, sama dapat kita tulis ini. Ya, cos kali D sigma, ya cos dari D sigma itu adalah dA. Ya, dapat kita jadikan dA. Nah, jadi dA sendiri itu sama dengan R kuadrat D omega kan dari ini. Ya, jadi kita ganti dengan R kuadrat D omega. Nah, ini adalah D. Q per 4pi R kuadrat. Satuan vektornya udah hilang kan? Udah kita kalikan tadi dengan N. Menjadi cos theta dia. Jadi tersisa Q per 4pi R kuadrat. Nah, sehingga R kuadratnya jadi hilang. Nah, ini 1 per 4pi dikali dengan Q D omega. Nah, udah jadi jelas atau masih belum? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi dapat kita nyatakan ini integral tertutup, ya permukaan ya, integral tertutup di permukaan. Nah, ini simbolnya, ini simbolnya. Integral permukaan dN D sigma tertutup. Nah, dN D sigma ini kan bisa kita ganti dengan ini. Ya. 1 Q per 4pi. Nah, Q per 4pi itu kan konstanta. Berarti bisa kita keluarkan dari integral. Tinggal yang di dalam integrasi itu adalah D omega saja kan? Ya, D omega. Nah, D omega ini kalau kita integralkan di seluruh permukaan tertutup, dia hasilnya 4pi. Hasilnya 4pi. Ya, kalau kita integralkan di seluruh permukaan tertutup, hasilnya 4pi. Nah, boleh saudara coba D omega itu saudara integralkan. Gini cara mengintegralkannya. Nah, D omega, kalau kita integralkan tertutup ya D omega. D omega. D omega. Nah, D omega itu sama dengan apa? Sama dengan integral, kan dua sudut kan? Ya, dua sudut tadi kan? Sudut kali sudut kan? Theta. Ini sin ya. Dia loncat ya, ininya ke sana. Sin theta, d theta, dp. Ya. Nah, untuk tetanya itu dari 0 sampai pi. Nah, loncat lagi dia. Ya, kemudian yang pi yang ini, pi yang dp yang di kanan itu dari 0 sampai 2pi. Coba saudara integralkan. Ada yang bisa integralkannya? Itu namanya kita mengintegrasikan D omega, ya, D omega yang ini. Ya. Ada yang bisa mengintegrasikannya? Kalau pi kita integrasikan, pi yang ini nih, pi yang ini, di depannya tidak ada variabel pi kan? Tidak ada kan? Kita integrasikan dari 0 sampai 2pi. Ya, dari 2pi. Maka hasilnya itu adalah 2pi. Ya, 2pi. Boleh saya tulis supaya saudara ingat. Sin theta. Astagfirullahaladzim. Dia loncat lagi ya. D theta. Nah. Ya, sin theta, D theta. Tetanya dari 0 sampai pi. Hasilnya berapa? Ayo. Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Siapa yang bisa? Ini 2pi saya salin dulu. 2pi. Kemudian ini sin theta d theta kalau kita integralkan jadi apa? Jadi apa? Min cos theta. Min cos theta. Benar ya? Iya, Pak. Min cos theta. Nah, ini kita apa namanya? Kita masukkan harga batas dari 0 sampai pi. Dari 0 sampai pi. Nah, jadi berapa? 2pi kali berapa? Min cos theta dari 0 sampai pi. Jadi berapa?
Masukkan harga 0 dan pi ke dalam cos theta. Ke dalam min cos theta. Gimana masukannya? Min cos theta, tetanya ganti dengan pi, hasilnya apa? Cos pi hasilnya apa? Satu, Pak. Cos pi, Satu, Pak. min 1 diminuskan jadi 1. Kan benar nggak? Iya, Pak. Kan min cos theta. Nah, min cos pi ya, cos pi-nya sendiri min 1. Jadi diminkan jadi 1 dia. Nah, sekarang min itu dikurangkan jadi tambah ya, tambah cos 0. Kan dia Tambah 1, Pak. tambah 1 kan? Tambah 1 kan? Nah, tambah 1. Allah. Ya, tambah 1 ya, ini 1 ini. 1 berarti sama dengan 4 pi. Lah. Suka loncat ya. Nah, 4 pi. Jadi d omega ini kalau kita integralkan ya dalam permukaan tertutup, bola itu jadinya itu akan menjadi 4 pi. Nah, jadi kalau kita d omega kita integralkan 4 pi, jadi 4 pi-nya hilang, jadi hasilnya itu sama dengan Q. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hukum Gauss. Jadi integral medan D tertutup di mana di dalamnya ada muatan Q itu sama dengan Q. Nah, itu yang kita sebut sebagai hukum Gauss. Nah, kalau ada beberapa muatan Q dimanapun tempatnya, posisinya di dalam ruang kita ini, permukaan tertutup ini, maka tinggal dijumlahkan. Ya, tinggal dijumlahkan seperti rumus yang bawah ini. Ya, seperti rumus ini. Tinggal dijumlahkan. Kalau Q-nya ada 5, ya kita jumlahkan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Ya. Kalau Q-nya 5 ya tambah Q5. Nah, itu ya hukum Gauss. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Nah, ini mudah-mudahan udah bisa ya. Nah, ini soalnya ini yang tadi, nggak usah dilihat lagi, ini soal yang tadi. Tadi jawabannya udah ada di atas, ya. Nah, jawabannya udah ada. Nah, jawabannya udah ada. Kalau saudara mau lihat, ini contoh yang berikutnya ini. Kalau yang ini, yang ini itu contoh yang berikutnya. Ini contoh yang berikutnya itu adalah pada pada permukaan tertutup juga, D sigma pada permukaan tertutup juga, ya. Tetapi di dalam permukaan itu, ya, jadi di dalam permukaan itu banyak muatan yang menyebar di seluruh volume, sama rata, ya, sama rata. Jadi ada kerapatan muatan, ya, di dalam volume tadi, di dalam volume yang kita buat bebas tadi. Nah, jadi dapat kita nyatakan di sana itu ada densitas muatan, charge density, rho. Jadi rho itu adalah rapat muatan listrik ya di dalam ruang tadi. Jadi anggap merata ya, muatannya itu merata di dalam. Misalnya begitu ya. Nah, katanya muatan. Nah, sehingga total muatannya itu sebetulnya dapat kita nyatakan rho dikali dengan volume dari ruang tadi ya, jadi Dto ya, Dto itu elemen volume ya dari ruang tadi ya, dari ruang tadi. Jadi volume dibatasi oleh permukaan, dapat kita sebut volume dibatasi oleh permukaan sigma. Nah ini volume yang dibatasi oleh permukaan sigma. Jadi sigma itu adalah permukaan tadi yang bebas tadi ya. Ya, Dto itu adalah elemen volume. Ya, adalah elemen volume. Ya, jadi dapat, nah, kalau kita integralkan ke seluruh volume dengan rapat muatan rho, ya, dapat muatan rho, nah maka dapat kita nyatakan persamaan ini, ya, persamaan ini itu juga
sama dengan persamaan ini kan? Persamaan ini dengan persamaan yang sebelah kiri itu adalah teorema divergensi kan? Nah, kalau dia punya rapat muatan rho di dalam volume rho deto, maka kita akan dapatkan persamaan berikut. Nah, ini persamaan berikut itu adalah divergensi dari D itu sama dengan rho kan? Nah, ini dia. Karena kan integralnya deto sama-sama. Ya, volume batasnya sama sigma sama sigma. Ya. Nah, tapi kasus yang ini dipenuhi oleh muatan. Volume itu dipenuhi oleh muatan dengan rapat muatan rho. Ya. Nah, maka akan di dalam ruang itu akan terjadi seperti ini, divergensi dari D itu sama dengan rho. Ya. Ya, rho dari titik koordinat ya, koordinat tersebut. Nah, kalau yang berikut ini, kalau kita mau mencari integral permukaan dari D, ya, jadi kasus kita itu adalah semacam plat. Ini plat itu yang ini, yang segi 4 di bawah, plat konduktif ya, konduktif sifatnya sehingga muatannya itu berkumpul di kulit di luar. Nah, jadi di dalamnya itu tidak ada muatan, tapi semua muatan itu terkumpul di permukaan, ya, terkumpul di permukaan. Nah, sehingga kalau kita lakukan integrasi di permukaan itu dapat kita nyatakan, nah, permukaan atas maupun permukaan bawah itu kan D titik N, N-nya itu kan D punya arah kemana? Punya arah E kan? Punya arah E, ya, punya arah E ya. Nah, kemudian N kemana arahnya? Normal dari permukaan kemana? Permukaannya ini, ya, permukaannya ini, permukaannya yang ini. Nah, ini permukaan. Arah N-nya kemana? Kanan, Pak. Bukan, itu ini salah nih. N itu tetap ke atas. Ya, tetap ke atas. Nah, kalau ini tanda panah ke atas ya, ke atas tanda panah. Jadi arahnya sama dengan arah E, sama dengan arah D. Ya, D itu kan sigma E kan? Epsilon E ya. Epsilon E. D sama dengan epsilon E. Jadi arah D itu ke atas, arah N juga ke atas. Jadi kalau kita lakukan perkalian titik, ya dia hilang. Dia sama-sama ke atas satuan vektornya. Jadi tinggal D satuan besaran skalar dari D, ya, besaran skalar dari D. Nah, jadi kalau kita integralkan di seluruh permukaan itu sama saja kita melakukan integral ya, dan hasilnya itu adalah harga ya D, medan D di permukaan dikali dengan luas permukaan. Jadi ini medan skalar ya, D, harga skalar dari D ya. Karena dia diapit oleh garis tegak 2 ya. Nah, jadi dapat kita rapat, kalau D itu dapat kita sebut sebagai densitas muatan ya di permukaan dikali dengan luas permukaan. Ya. Jadi dapat kita nyatakan D kali surface itu berarti C dikali dengan luas area ya, luas area. Jadi D itu sebetulnya sama dengan C. Ya, D sama dengan C. Karena ini D kali surface area itu sama dengan C kali surface area kan. Jadi D sama dengan C. Dapat kita sebut D sama dengan C. Ya, sama dengan C. Nah, ini pada kasus benda yang bersifat konduktif. Ya, bersifat konduktif. Nah, ada pertanyaan yang ini? Perkalian titik kalau arah vektornya sama dia akan menghasilkan ya, 1 dia kalau dua-duanya satuan vektor. Tapi kalau dia tegak lurus dia akan 0 perkalian titiknya. Itu saudara sudah tahu kan? Udah ya? Oke. Nah, gimana? Ada pertanyaan?
Saya tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, jadi saudara sekarang sudah bisa melihat integral permukaan V titik N D sigma. Nah, mencarinya gimana? N itu apa? N itu adalah arah normal dari D sigma. Oke. V itu adalah medan vektornya. Ya, medan vektornya. Nah, itu sama dengan apa tadi? Divergensi ya, divergensi dari V. Ya, dikali dengan apa tadi? Dikali dengan deto. Ya benar. Deto, Pak. Dikali dengan deto. Deto itu ada elemen volume. Jadi integral volume. Ya. Oke. Dah, kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, kita lanjut. Ini ada contoh berikutnya. Boleh untuk apa namanya? Untuk memperkuat pemahaman ya, untuk memperkuat pemahaman kita. Ya. Kelihatan ya? Butuh waktu ya. Kelihatan? Belum? Masih belum. Sudah, Belum ya? Pak. Sudah, Sekarang Pak. udah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang baru kelihatan ya. Sudah. Gimana? Sudah ya? Nah, ini kita coba lihat. Ini contoh lagi ya. Yang apa namanya, yang pakai curl ya, teorema Stokes ya. Teorema Stokes kan kita menggunakan curl ya. Curl V itu dapat kita tulis seperti ini ya, dapat juga saudara tulis seperti ini. Ya, atau saudara tulis seperti ini pakai matriks. Ya, boleh. Ya, boleh. Nah, kalau kita mau mencarinya tulis pakai ginian supaya mudah kita mencarinya. Ya, menghitung ya, supaya kita mudah menghitung. Ya. Nah, sekarang kalau kita contohkan begini, kita punya, nah ini saya ganti supaya kelihatan ininya. Nah, kita punya partikel, anggap saja partikel ada di sini, dia bergerak melingkar di sini, ya. Nah, lingkaran ini sumbunya itu adalah ini, sumbu omega nih, dari titik bawah ini, anggap yang di bawah ini 0,0,0 ya. Nah, di omega ke atas, ya. Berputar dengan kecepatan sudut omega nanti ya. Nah, jadi ini vektor omega kita sebut ya. Nah, partikel ini mengelilingi sesuai dengan rotasi omega ini ya, rotasi omega ya, rotasi omega. Oke. Nah, jari-jari dari lingkaran itu sama dengan R sin theta karena R-nya itu adalah ini. R-nya itu adalah jarak dari titik 0,0 ke partikel ya, atau dapat kita nyatakan dalam R vektor. Nah, itulah posisi partikel. Paham ya? Nah, partikel ini nanti melingkar, bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap ya, misalnya omega gitu ya. Nah, makanya disebut kecepatan sudutnya omega ya, sumbunya itu adalah ini ya. Kalau dia melingkar begini, arahnya itu positif ke atas ya, positif ke atas. Oke? Nah, vektor R itu adalah vektor dari 0,0 ke partikel. Jadi dimanapun partikel berada itu dapat kita nyatakan dengan R, ya, dapat kita nyatakan dengan R. Nah, jari-jari dari lingkaran lintasannya ini, ya, itu adalah R sin theta, benar nggak? Ini theta nih sudutnya. R sin theta, benar ya? Iya, Benar, Pak. Pak. Betul. Oke, jadi sudah tahu. Nah, sekarang kecepatan V-nya itu ke sana ya. Kecepatan V-nya itu arahnya
arah titik singgung ya dengan lingkaran. Dengan lingkaran ini ya, tegak lurus terhadap R dari pusat lingkaran. Ya, itu nah. Jadi dapat kita nyatakan V-nya itu omega cross R. Omeganya ke atas, R-nya ke sini. Benar nggak? Arah V-nya ke sana. Arah V-nya ke sana. Jadi arah V. Iya, Pak. Betul ya? Dia itu arahnya di bidang horizontal. Benar nggak? Kalau omeganya itu vertikal. Betul nggak? Arah V itu adalah arah, ya dia berada pada bidang horizontal. Jadi arahnya horizontal. Nah, nanti dia bergerak sepanjang lingkaran. V-nya itu kan, saudara bisa bayangkan kan, V bola bergerak melingkar begitu ya, atau kelereng bergerak melingkar begitu ya. Nah, V-nya itu pada bidang lingkaran. Ya, ini kalau nanti saudara salah lihat gitu, ini seakan-akan panahnya ke atas, bukan maksudnya ke atas, maksudnya itu dia berada pada bidang lingkaran ini, V-nya ini. Ya, V-nya ini. Ya, ini apa namanya simbolnya di sini. Ya. Jadi V itu adalah hasil perkalian omega kali R, benar nggak? Cross ya, perkalian cross ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tahunya dari mana? Kecepatan benda bergerak tuh berapa? Kalau saudara punya omega, kecepatan sudutnya, oke. Saudara punya jari-jari, ya jari-jarinya A gitu misalnya. Ya, nah kecepatannya apa? Kecepatannya adalah V-nya sama dengan V tanpa vektor ya. V skalarnya V. Omega itu adalah waktu tempuh satu. Nah, omega itu dapat kita sebut kecepatan sudut. Kecepatan sudut kali jari-jari itu apa? Jadi kecepatan lintasan. Ya, kecepatan pada lintasan. Jadi sama dengan V. Jadi W, benar nggak? W kali A. Benar nggak? Iya, Pak, W kali A. Nah, W kali A, nah ini W-nya sendiri adalah W. R dari lingkaran itu ada apa? R dari lingkaran apa? R sin. Kan dari gambar dapat. R sin theta. Nah, sekarang saya tanya. Sin theta. Sekarang saya tanya. Omega vektor kali cross R vektor hasilnya apa? Vektor V. Hasilnya dapat kita sebut sebagai vektor V. Ya, vektor V. Nah, yang atas ini itu sebetulnya kan tadi baru kita tulis dalam bentuk skalar kan. Nah, kalau kita tulis vektornya itu adalah tegak lurus terhadap R. Ya. Dan tangen arah terhadap lingkaran. Ya. Ya, tegak lurus kan? Tangen arah terhadap lingkaran itu kan tegak lurus terhadap R. Ya, tegak lurus terhadap R dan juga dia tegak lurus dengan omega kan V-nya itu. Omega kan ke atas. Ya. Sedangkan V horizontal, berarti dia tegak lurus. Ya. Jadi V itu harus tegak lurus terhadap omega dan tegak lurus terhadap vektor R. Nah, makanya dapat kembali kita ke rumus yang tadi, makanya V itu dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kalau kita kerelkan V, hasilnya itu ini. Ya kan?
Kan omega cross R V, ya. Nah, kalau ini kita curl dari omega cross R itu sama dengan ini. Ini identitas vektor. Lihat di buku BOAS. Ya. Identitas vektor, ya. Kalau ada curl kemudian A cross B gitu ya. Kalau di sini kan omega cross R. Nah, ya. Nah, itu ada di identitas vektor. Nah, hasilnya itu adalah ini. Nah, kalau mau sudah turunkan juga akan dapat, ya, akan bisa. Nah, jadi divergensi dari R kali omega dikurang dengan omega titik del, ya, R di luarnya. Jadi dua sukunya itu adalah vektor, kan? Suku yang pertama maupun suku kedua itu harus vektor, ya, sama-sama vektor. Ya. Nah, kemudian kalau kita cari divergensi dari R, ini kan ada divergensi dari R nih, ya, divergensi dari R dari persamaan ini. Nah, divergensi dari R itu adalah ini. Nah, ini hasilnya itu adalah 3. Jadi 3 omega. Ini hasilnya. Ya, divergensi dari R harganya 3. Nah, kemudian kalau kita kali yang suku yang kedua, omega titik del dalam kurung R di luar. Nah, hasilnya itu adalah ini. Ini adalah omega titik del. Nah, sedangkan yang ini itu adalah R. Ini sama dengan R. R. Kalau yang ini itu adalah omega. Omega titik del. Omega titik del. Nah, sekarang kalau ini kita operasikan, nah, saudara kalikan aja. Jadi omega X, do X dioperasikan ke IX, ya, misalnya. Ya, hasilnya apa? Suku pertama dikali dengan suku pertama, ya, pada kurung yang kedua. Hasilnya apa? WX, do X, IX hasilnya apa? Apa hasilnya? Ini kita kalikan dengan IX. Hasilnya apa? Ini ada operator lah ini, do X. IWX tambah IWX, Pak. IWX. Ya, oke. X-nya hilang ya? Benar. Iya, Pak. Kenapa hilang X-nya? Karena jadi satu, Pak. Jadi kalau dikalikan hasilnya tetap sama jadi omega X, Pak. Nah, Tambah JW kan Kan Dengan dia X1, diturunkan terhadap Pak. X. Iya, Pak. Kalau X diturunkan terhadap X jadi 1. iya Pak harus Nah, jadi sama tinggal I-nya, I omega do-nya X. juga Pak. Ya, Y-nya juga itu Z-nya, guys. Jadi kalau ini dapatnya itu sama dengan Dibagi omega. dengan do. Nah, sama dengan omega, kan? Ini komponen dari omega ini, WX nih. Nah, omega Y, omega Z itu komponennya dari omega. Nah, jadi dengan demikian, ini akan menjadi omega, yang ini akan menjadi 3 omega. Jadi curl-nya itu, curl dari V itu jadi 2 omega, kan? Benar kan? 3 omega dikurang omega. Iya, Pak. Ya, oke. Oke. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada ya, sampai sini ya. Nah, ini tuh aliran, ya, semacam arus, bisa arus listrik, bisa aliran fluida. Ya, bisa aliran fluida. Ya. Nah, mungkin aliran panas bisa juga barangkali ya dibuat seperti ini, tapi agak susah bikin aliran panas seperti ini. Ini vortex, ya. Nah, pada vortex ini itu curl V-nya itu tidak sama dengan 0. Curl kan kita yang pelajari tadi. Nah, kalau yang kecepatannya sama, ini dari atas ke bawah sama kecepatannya, ini kurvenya sama dengan 0. Tapi kalau dia berubah, kurvenya tidak sama dengan 0. Nah, ini kalau alirannya itu berada pada sudut, ya, pada sudut seperti ini, hasilnya itu yang bagian yang ini itu tidak sama dengan 0,
ya mirip dengan yang seperti ini, tapi yang di sudut itu sebetulnya dia diem ya. Jadi curl V-nya tetap sama dengan 0 karena dia diem di sudut ya, di ujung paling ujung ya. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, ini diambilnya dari buku lain. Ini adalah contoh kita menggambarkan medan. Ya, ini medan dari titik yang memancar ke semua arah. Semakin jauh dia semakin besar. Ya, semakin jauh semakin besar. Kalau ini arah vektor medannya itu semuanya ke atas. Yang besarnya sama. Nah, kalau yang ini, yang C adalah vektor yang arahnya ke atas, tetapi semakin jauh dari titik bawah ini 0,0-nya ke atas, dia akan semakin besar. Nah, coba dihitung curl-nya. Ya, curl-nya dari medan-medan yang seperti ini. Ya, curl-nya seperti apa? Ini medannya seperti apa? Yang A. Yang A itu medannya sama dengan IX ditambah JY ditambah dengan KZ. Nah ini. Ini medan yang ini kalau kita gambarkan bentuknya akan seperti ini. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bingung? Ada yang belum paham? Kalau gambarnya seperti ini, rumus medannya adalah seperti ini. XI tambah YJ tambah ZK. Jadi kalau dia di 0, titik 0, harganya 0. Kalau dia berjarak 1 ke sini gitu misalnya ke kanan sini, berarti sumbu X, ya anggap sumbu X. Nah berarti Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti dia punya hanya XI saja. Ya, nah semakin jauh dia ke kanan, dia makin besar. Sesuai dengan harga X-nya. Kalau X-nya 5, dia jadi 5. X-nya 7, dia jadi 7. Tambah besar dia. Nah, begitu juga ke atas, dan begitu juga ke samping. Ya. Nah, coba curlkan yang ini. Ini berapa hasilnya kalau kita curlkan? Ini medannya. Masukkan harganya ke sini X, Y, kemudian di sini Z. Nah, berapa harga curl V-nya? Komponen I-nya dulu. Komponen I-nya apa? Komponen I itu adalah ini. Ini kan Z. Ya, X, Y, Z kan. Ini X, Y, Z kita tulis di sini. X, Y, Z. Ya. Ini Z. Ini do Y dari Z apa? Do Y dari Z apa hasilnya? Apa Nol. ya? Hah? 0, Pak. Hasilnya 0. Nah, kemudian dikurang dengan do Z, do Y. Kan di sini Y. 0 juga. 0 juga, juga. Pak. Berarti komponen I-nya 0. Nah, komponen J-nya. Do X, do Z apa? 0 juga, Pak. Nah, do Z, do X 0 juga kan? 0. K juga begitu. Jadi 0. Jadi ini kalau kita curlkan, nah, 0 juga, Pak. 0. Hasilnya 0. Kalau yang ini, hasilnya K. K itu kalau kita masukkan ke sini, dia 0, 0, 1. Terus kemudian dikerelkan hasilnya apa? Hah? Apa hasilnya? Oh, nah pinter. Nah, kalau yang ini, itu kalau kita tuliskan dalam persamaan hasilnya ini. Jadi yang C ini, VC, itu adalah ZK. Karena dia ke atas, semakin jauh dia, semakin besar harga Z-nya, semakin besar harga V-nya. Ya, sesuai dengan harga Z. Ya. Nah, jadi kalau ini kita masukkan ke sini 0, 0, Z. Kita kerelkan hasilnya apa? Apa hasilnya? Di sini 0, di sini 0, di sini Z. Nah, curl V-nya jadi apa?
0 juga, Pak. 0 juga. Sama. Nah, sekarang yang ini. Kalau medannya seperti ini, dapat dilihat ini sepanjang sumbu Y ini ya. Sepanjang sumbu Y kalau dia bergerak sepanjang sumbu Y, harganya tambah besar. Arahnya menuju X. Ya. Nah, kalau negatif Y-nya arahnya menuju X ke sini. Ya, ini X-nya ke sana negatif ya. Kalau ke sini X-nya positif. Ya. Nah, jadi dapat kita tuliskan, nah ini suku yang itu. Ya. Bisa nggak paham, saudara? Nah, kemudian sepanjang sumbu X nih, yang ada harga X-nya nih, sepanjang sumbu X. Nih, kan ada harga X-nya nih. Jadi kalau di sini 0, dia 0. Kalau dia bergerak ke sini positif X-nya. Jadi 1. Kalau dia 1, ya berarti ini 1 Y-nya. Arah Y positif. Nah, ya Y positif ke sini. Kalau Y X-nya 2, berarti nah arah vektornya jadi 2. Arah ke Y. Makanya arah J ini. Y itu Y topi ya. Satuan vektor. Ya. Jadi ini itu adalah, coba saudara lihat, adalah vektornya seperti ini. Kalau kita buat gambarnya, nah rumusnya seperti ini persamaannya. Nah, kira-kira paham nggak? Saya belum, Pak. Nah, di mana belumnya kira-kira? Coba ambil salah satu. Di Pilih salah satu. menentukan persamaannya itu, Pak. Iya, menentukan persamaannya A. itu. Ah, iya betul. Kita mau menentukan persamaannya ini. Ya. Ya. Nah, sekarang coba pilih, ambil salah satu sumbu supaya gampang. Kan kita 2 dimensi ini. Y, X ya. Dan juga satuan vektornya arah X dan arah Y kan. Nah, jadi vektor kita berada pada bidang XY. Itu paham nggak? Iya, Pak. Nah, ambil salah satu sumbu. Pilih salah satu sumbu. Pilih yang mana? Pilih aja salah satu. Oke. Pilih X. Nah, sepanjang sumbu X, ini kan sepanjang sumbu X, harga Y 0 kan? Sepanjang sumbu X kan harga Y 0. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. iya. Nah, jadi harga Y 0 itu berarti ini 0 harga suku yang pertama ini. Ya, sepanjang sumbu X, suku yang pertama ini 0. Jadi harga yang ada itu hanya ini. Ya, nah sekarang kita lihat. Kalau X-nya 0, di sini, pusat. Kalau X-nya bergerak ke sini 1, berarti harga vektornya 1Y kan? Iya, Pak, iya. Nah, kalau kita bergerak lagi terus, 1 lagi, berarti 2X-nya. Berarti harganya 2Y kan di sini? Iya, Pak. Jadi panjangnya arah ke tambah panjang ya, lebih besar 2 kali dia dari vektor yang tadi. Nah, arahnya ke positif Y. Kan arahnya ke positif Y ini. Ya. Nah, kalau X-nya negatif, nah berarti dia -1, -2, nah arahnya negatif. Jadi arah negatif. Nah, ke arah Y. Y itu kan sumbu yang ini Y. Arah Y. Kalau arah ke sana positif arah Y-nya, kalau yang ke sana negatif arah Y-nya. Nah, jadi sepanjang sumbu X ini itu memenuhi ini apa namanya suku yang ini. Ya, benar nggak? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang kita pilih sumbu Y sekarang. Tadi kan X. Nah, kalau kita berada di sumbu Y, ya, X-nya 0 kan? Iya, Pak. Nah, berarti ininya 0. X-nya 0 berarti suku yang ini 0. Tinggal suku yang ini. Min Y X satuan vektor ya, satuan vektor arah X ya. Nah, dapat kita lihat kalau kita bergerak ke kanan itu Y-nya positif kan? Iya, Pak, Ya. positif. Ya, jadi harganya 1, 2 begitu ya. Nah, kalau harganya 1, 2, nah 1 jadi berarti -1 satuan vektor kan.
Kalau 2 Y-nya min 2 satuan vektor arah X kan. Nah, jadi arah min satuan vektor itu kan arahnya ke sana. Kan arah positifnya ke sini. Satuan vektor arah X. Ya, kalau ke sana itu negatif. Satuan vektor X-nya. Ya, jadi kalau ke sana itu negatif. Nah, jadi ini udah cocok. Nah, begitu juga sebaliknya ini cocok. Nah, begitu juga bisa dites di sini nih. Sumbu yang ini nih. Di sumbu Y sama dengan X. Ya. Y sama dengan X itu juga bisa saudara tes. Kalau tadi kan kita pilih kita pilih salah satu sumbu ya, X atau Y. Nah, sekarang kita berada di Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ya. Ya. Y sama dengan X itu adalah garis yang ini. Coba saudara tes, benar nggak berlaku rumusnya ini? VA ini. Berlaku rumus ini. Benar nggak? Saya pandu ya. Kalau saya berada di titik Nah, kalau saya berada misalnya sini titik 1,1 ya. Nah, nih 1,1. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Ya, arah vektornya kemana? Arah vektornya kemana? Y-nya 1. Ah, masukkan ke sini Y-nya. Ya. Jadi min 1. Nah, ini 1 ya. Min 1 satuan vektor X. Ya. Min 1 satuan vektor X itu kemana? Ke sana kan? Arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Nah, kemudian X-nya juga 1. Berarti ini 1Y. Arahnya ke kanan. Ya. Arahnya ke kanan. Nah, jadi dapat kita kalau kita gambarkan begitu ya, kalau dia punya arah min 1 ke sana, X-nya, kemudian Y-nya 1, nah arah vektornya berarti ke sini kan? Iya, Pak. Nah, berarti arahnya ke sini. Ya, jadi ini, nah kurang lebih sejajar dengan vektor yang sebelah kanan, nah gitu. Jadi arah vektornya ke situ gitu. Ya, akan dapat dihitung pun bisa ya, dihitung pun bisa. Oke. Nah, sekarang coba lihat ini. Benar nggak vektor yang ini itu cara menuliskannya adalah seperti ini. Benar nggak? Benar nggak? Menuliskannya seperti ini. Vektor ini, gambar ini. Betul, Pak. Betul ya? Oke. Dah, kira-kira paham lah ya. Nah, kalau kita kerelkan sekarang, ini hasilnya apa kalau kita kerelkan yang atas? Hasilnya apa yang atas? Coba masukin ke rumus. Masukin ke rumus ini. Jadi ini itu adalah min X. Mana dia? Min Y tambah X. Nah, jadi di sini min Y, di sini X. Ya, di sini 0. Ya. Jadi berapa hasilnya? Dikerelkan. Komponen X-nya itu min Y. Jadi ini min Y. Nah, komponen Y-nya itu adalah plus X. Nah, komponen Z-nya 0. Kerelnya jadi berapa? X ya, Pak. Apa hasilnya? Yang ada komponen apa? Komponen I-nya berapa?
0, Pak. 0. Komponen J, 0 juga, Pak. komponen K, juga, Pak. komponen K. 1, Tambah satu lagi, tambah satu jadi berapa? 2, Benar nggak? 2, Coba lihat. Benar nggak 2? Jadi di sini itu adalah min Y, yang di sini itu adalah X. Iya, Pak, benar 2, Pak. Ya, Ya, Pak. dah, pinter. Ya, udah pinter. Nah, ya, apa namanya, medan vektor yang kedua adalah ini. Ya, bisa dimasukkan. Jadi hanya komponen Y. Hanya komponen Y. Ya, hanya komponen Y. Hasilnya apa? Komponen X-nya 0, komponen Y-nya X, komponen Z-nya 0. Hasilnya apa? 1, Pak. Hanya 1. 1 apa? Arahnya kemana vektornya? A. Hah? Arah mana? Kan IJK. Kan pakai IJK ini. Ya. Dia itu punya di sini yang ada itu adalah VY-nya. Ya, jadi VY yang ada, VY yang harganya itu adalah X. Benar kan? Jadi masukkan harganya di sini X. Di sini 0. Di sini 0. Nah, apa harganya? Harga curlnya. Apa harga curlnya? Min, Pak. Kebalik. Plus. Coba lagi. Benar nggak? Kalau min K, gimana tuh? Kan kalau rumusnya kan gini. K, ini dioperasikan ke sini, dikurang dengan ini ke sini. Ya, di sini tuh harganya X. Itu adalah komponen K-nya. Di sini komponen X, nah ini dulu ke sini, dikurang ini ke sini. Dodo Y 0. Ya. Dodo X, X. Ya. Jadi dodo X, X plus dikurang dengan dodo Y 0. Karena dia 0 di sini Vx. Hasilnya apa? A. 1 hasilnya. 1. Ya, hasilnya 1. Jadi makanya curl dari VA, ini VB ini maksudnya nih, bukan VA, VB yang bawah sini, itu Z. Sedangkan yang atas, ini VA, ini 2Z. Kalau saudara sebut K juga boleh, Z juga boleh, Z topi ya. Itu adalah Z topi. Nah, jadi curl itu nanti akan kita pakai di dalam teorema teorema Stokes ya. V integral garis tertutup ya, integral permukaan ya, yang dibatasi oleh garis tertutup tadi yang di sini ya, integral permukaan. Nah, ini integral permukaan ya. Nah, atau ini ditulis seperti ini untuk 3 dimensi, kalau ini untuk 2 dimensi. Ya, jadi permukaannya itu kurang lebih cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita mengintegralkan garis, kalau XY permukaannya menghadap ke muka kita, ya, maka arah putar integral garisnya adalah seperti ini, berlawanan dengan putaran jarum jam. Ya, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, ini permukaan yang bagus, ini permukaan yang tidak diaplikasikan ya, tidak diaplikasikan itu curl dari V-nya. Ya, teorema Stokes ya, teorema Stokes kan tidak diaplikasikan. Ya, nah, jadi ini teorema Stokes yang tadi yang kita bahas. Nah, ini contoh. Nah, contoh yang ini itu adalah V-nya ini. Coba dihitung curl V dari, nah, ya di permukaan. Ya, permukaannya itu adalah permukaan X kuadrat, Y kuadrat, tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi ini kan bola kan ya. Ini kan persamaan bola nih.
persamaan bola dengan jari-jari A. Pusat bola adalah di 0,0,0. Ya ini. Ya. Nah, jadi kalau Z-nya positif berarti setengah permukaan bola yang atas. Nah, coba diintegralkan ini di permukaan bola yang atas. Ya, nah caranya adalah ini saudara kerelkan dulu. Coba dikerelkan, hasilnya berapa? Bisa nggak kerelkan ini? I-nya gimana? I, komponen I-nya 0 kan? Benar nggak 0 komponen I-nya? Kalau kita kerelkan V-nya, komponen I-nya adalah ini do Y dioperasikan ke sini. Dikurang do Z operasikan ke sini. 0 juga kan? Jadi 0 komponen I-nya. Komponen J, nah do X operasikan ke sini 0. Do Z operasikan ke sini 0 juga. Nah, jadi komponen J-nya juga 0. Komponen K, ya do X operasikan ke sini. Jadi 1 kan? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, kemudian do Y dioperasikan kurang do Y dioperasikan ke 4Y. Min 4 kan? Iya, Pak. 1 kurang 4 jadi 3. Iya, Pak. Ya, inilah Iya, Mbak, komponen tulis K-nya, min 3K. Nah, sekarang kalau ini min 3, ini tinggal saudara masukkan min 3. Ya, min 3. Kemudian permukaannya mana? Oh, boleh saudara pakai permukaan bola, boleh. Saudara wakili, nah ini teorema Stokes itu berlaku asal permukaan yang dibatasi oleh lingkaran. Kan permukaan setengah bola ini dibatasi oleh lingkaran kan? Garisnya garis lingkaran kan? Iya, Pak. Nah, maka semua permukaan yang dibatasi oleh garis lingkaran itu kalau Iya, kita Pak. pakai boleh. Nah, yang paling mudah kita pakai lingkaran yang mana? Permukaan yang mana yang paling mudah? Adalah permukaan yang berada di bidang XY. Daripada menggunakan permukaan di setengah bola di atas. Paham nggak maksudnya? Kan Belum paham, rumusnya, Pak. ya kenapa? Rumusnya kan gini, curl dari V, N D sigma, jadi ini integral permukaan kan? Permukaan yang mana? Permukaan yang dikelilingi oleh lintasan, ya, atau batas garis. Nah, batas garis kan, V titik DR kan gitu. Rumus yang ini. Nah, rumus ini. Yang tadi itu kan rumusnya ini. Jadi permukaan setengah bola yang positif di atas. Nah, permukaan setengah bola itu kan dibatasi oleh lingkaran kan? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, benar kan? Yang lain-lain? Temannya yang lain benar ya? Oke. Nah, Iya, sekarang kalau saya ambil permukaan di bidang XY, ya bidang horizontal di XY, dibatasi oleh lingkaran yang sama. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Sama kan? Itu kan bidang juga kan? Yang dibatasi oleh lingkaran yang sama. Setengah bola itu juga bidang. Dibatasi oleh lingkaran sama. Lingkaran yang sama. Benar nggak? Iya, Pak. Benar kan? Benar ya? Kayaknya sebagian pada bingung ya. Nanti coba lihat gambar, nanti mudah-mudahan ada gambar yang bisa bantu saudara. Ya. Jadi kalau bidangnya itu dibatasi oleh lintasan yang sama, maka pilih bidang yang lebih simpel. Nah, bidang yang lebih simpel mana? Bola atau bidang lingkaran di permukaan XY? Bidang lingkaran di Bidang lingkaran, Pak. Nah, bidang lingkaran. Nah,
Kalau di bidang lingkaran, oke. Kalau di bidang lingkaran dan kita sudah tahu curl-nya ini itu adalah 3, ya. 3K kan, min 3K berarti ke bawah. Ya, min 3 arahnya ke minus Z, ya, min 3K. Nah, dikali dengan D sigma. Ya kan, permukaan permukaan lingkaran, ya, permukaan lingkaran itu kemana? Ke atas misalnya begitu ya, medannya ke bawah curl-nya. Nah, berarti dia jadi min 3 saja kan? Perkalian titik antara min K dengan N-nya plus K itu apa? Min K titik plus K itu hasilnya apa? Min 3. Ya, min 3. Oke, min 3. Ya, udah, boleh langsung min 3 ya. Jadi min 3. Jadi masuk min 3 tinggal D sigma. D sigma itu adalah luas lingkaran. Luas lingkaran berapa? Dengan jari-jari A. Luas lingkaran jari-jarinya A berapa? Pi A kuadrat, Pak. Pi A kuadrat. Jadi Pi A kuadrat dikali dengan min 3. Karena min 3 itu konstanta kan. Konstanta yang kita keluarkan dari integral. Ya, jadi dapat langsung hasilnya itu min 3. Jadi gampang kan? Tanpa nulis, tanpa apa-apa, cuma ngomong gini ya, kita bisa ngitung. Nah, dengan melihat angka-angka di sini aja. Nah, tanpa menulis. Tidak bisa jawabannya. Nah, bisa juga pakai permukaan lingkaran. Permukaan bola. Permukaan bola agak rumit. Jadi kita harus N-nya itu harus N arah R. Berarti kan di permukaan bola, arah normalnya kan arah R, satuan vektor R. Jadi pakai N-nya itu satuan vektor R. Kemudian curl V-nya itu hitung dengan menggunakan koordinat bola. Itu repot kan, panjang ceritanya. Ya. Ya, atau dapat juga saudara Nah, ada ini contoh yang lain ya. Nah, bisa dihitung ya dalam koordinat X. Kartesian juga boleh, koordinat bola juga bisa. Ya, tapi koordinat bola saudara belum belajar. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, apa yang terasa ya ingin ditanyakan? Nanti coba ditulis contohnya ada dua slide lagi di belakang. Coba saudara tulis dengan lengkap ya. Kalau nggak paham lihat buku. Di buku juga ada jawabannya. Nah, lihat buku. Ya, kalau saudara udah paham tulis saja pemahaman saudara. Ya. Nah, nanti kita lihat minggu depan ya, dikumpulkan minggu depan. Sama PR yang tadi satu lagi, divergensi satu, yang tadi kan belum dikerjakan tuh, yang bahas tadi, yang saya bilang nggak usah dikumpulkan. Iya, Pak. Nah, itu dikerjakan juga satu untuk divergensi. Nah, satu lagi itu contoh yang di slide terakhir untuk curl, teorema Stokes ya, teorema Stokes. Ya, hukum ampere atau apa tadi tuh. Nanti itu tinggal dibaca di buku. Ya, baca di buku. Nah, ada pertanyaan? Oh, itu sudah ada yang terlempar. Sinyal tidak stabil ya. Di Manado ada air terjun nggak?
Di Manado, Gimana, Pak? air terjun yang di belakang gambar saya itu. Apa namanya itu? Air terjun atau apa namanya itu? Apa namanya kalau di sana? Di Ambon. Sama juga, Pak. Air terjun. Pak. Air terjun ya, bukan orang terjun, air yang terjun ke bawah. Ada nggak di Ambon? Nggak ya? Harus pergi agak jauh dulu ya? Ada, Pak. Di Ada. Pulau Ambon sendiri ada, Pak. Di pulau mana? Di Pulau Ambon sendiri ada beberapa, Pak. Ada beberapa ya Pulau Ambon. Nah, lumayan itu. Bagus nggak pemandangannya? Biasanya kalau air terjun lumayan loh. Bagus, Pak. Suka dikunjungi orang. Ya, Pak. Awalnya memang tidak dikunjungi orang, cuma karena COVID ini ya jadi pada tahu, terus jadi pada dikunjungi banyak orang. Oh iya, habis COVID orang pada capek di rumah ya langsung pergi tuh berbondong-bondong ya ke tempat-tempat wisata. Sama di Jawa juga gitu. Kalau dilepas itu langsung, makanya kan pemerintah itu memindahkan hari libur ke hari Rabu untuk menghindari itu. Kalau dibuat libur hari Selasa, hari Seninnya kejepit. Iya, Pak. Wah, jadi mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu libur. Jadi berbahaya gitu. Jadi Ya, itu Pak. yang dari pemerintah. Jadi berbahaya dari pemerintah. Udah masuk lagi tuh, udah 12 lagi kita. Nah, gimana kira-kira? Cukup dulu ya? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan, baca pelan-pelan, terus dipahami ya. Nah, coba nggak apa-apa. Ya, baca pelan-pelan, nah, terus diskusi. Ya, sebisanya lah, sebisanya. Ya. Sebisanya. Dah, cukup dulu ya. Kita sudah berapa minggu nih kuliah nih? Sudah 5 atau 6 ya? 5 ya? Ini kelima, Pak. Oh, ya deh, kelima ya. Jadi kelima, keenam, ketujuh, nah minggu ke-8 kita UTS ya. Baik, Pak. Ya, kita UTS minggu ke-8. Jadi kira-kira sekarang 5, 6, 7, 3 minggu lagi ya. Iya, Pak, 3 minggu. 36, 2 jadi 9 ya. Kurang lebih tanggal 9 ya, 9 November. Ya, 3 minggu lagi. Nah, kalau bingung ngerjakan apa namanya tugasnya itu, nanti coba deh usahakan diskusi sama Bu Sani itu. Bu Sani jadi bingung ya, jadi nggak ada yang bertanya. Kayaknya mereka sudah bisa kerjakan sendiri, Pak. Iya, kalau kita nganggapnya kalau nggak ada yang bertanya, anggapnya udah bisa. Saya anggapnya. Saya juga gitu, kalau nggak ada yang bertanya nggak paham gitu kan. Iya, Pak. Ya, saudara, nggak apa-apa. Sekarang mulai belajar, bertanya apa yang kita belum paham. Itu kadang-kadang kalau kita nggak bagus pertanyaan, nggak cocok dengan apa yang tidak kita pahami, nanti jawabannya salah tuh, nggak cocok. Nggak cocok. Nah, jadi bertanya itu juga suatu hal yang perlu kita latih, kita pelajari ya. Perlu kita pelajari, perlu kita coba. Nah, memformulasikan apa kita yang belum paham. Nah, itu coba. Dah dulu ya, barangkali ini udah lewat 50 ya. 11.50 ya. Jadi mungkin juga udah lapar ya di sananya. Ini udah mau jam 2 siang, Kak.
Itu tadi apa namanya, kelihatannya di tempat saya yang terganggu. Iya, Pak. Ya, tempat saya terganggu ya. Udah cukup ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, sampai minggu depan. Dan Ya. usahakan tetap belajar ya, belajar sebisanya. Diskusi sama teman, diskusi sama Bu Sani. Itu saya juga. Ya, atau WA ke saya juga boleh. WA. Nah, iya, Pak. Saya tunggu adik-adik. Ya, Ya Ibu, ya Pak. ya. Baik Semua Ibu, ya. Pak. Yuk, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, pamit ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu.